Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib ya ayyuhal tullab, kaifa halukum jami'an, antum bihair? Alhamdulillah. Baiklah anak-anak Umi kelas 12 IPA dan kelas 12 IPS yang daring. Sekarang materi kita yang keempat yaitu fi'il mudhari' mansub. Yaitu fi'il mudhari' mansub. Yang dimaksud dengan fi'il mudhari' mansub yaitu fi'il yang mudhari' yang didahului oleh salah satu huruf nasab. Jadi Umi ulangi, yang dimaksud dengan fi'il mudhari' mansub yaitu fi'il mudhari' yang didahului oleh salah satu huruf nasab. Jadi huruf nasab di sini yang akan kita pelajari yaitu pertama ada an, ada lan, ada izan, ada li. Yang pertama ada an. Jadi Umi masuk kepada contoh. Ada an yang masuk kepada contoh ya. Contoh yang an yaitu uridu an azuroka, yang berarti saya ingin mengunjungimu. Berarti kan ini ada an, ada huruf nasab. Maka fi'il mudhari'nya harus berbaris fata azuroh. Berbaris fata azuroka. Saya ingin mengunjungimu. Itu ada di teks di atas yang telah Umi tuliskan. Umi contohkan contoh yang lain yang an ya. Uridu an ashaba ila masjidi raya Aji. Yang artinya saya akan pergi ke Masjid Raya Aceh. Jadi yang menjadi fi'il mudhari' di sini yaitu ashaba. Ashaba adalah fi'il mudhari' yang didahului oleh huruf an atau salah satu huruf nasab. Maka barisnya haruslah fathah. Selanjutnya ada lan. Lan ini artinya tidak akan. Lan artinya tidak akan. Contohnya lan yuflihal kazibun. Artinya pendusta tidak akan bahagia. Lan yuflihal kazibun. Yufliha itu adalah fi'il mudhari' dimasuki oleh lan di depannya. Maka barisnya adalah fathah. Kita baca lan yufliha. Lan yufliha. Contoh lain yang lan. Lan tanalu ilma illa bijuhdin. Artinya kalian tidak akan memperoleh ilmu kecuali dengan sungguh-sungguh. Kenapa itu dijadi tanalu? Karena ini jamak kalian. Artinya kalian tidak akan memperoleh, berarti itu terhitung jamak. Kalian tidak akan memperoleh ilmu kecuali dengan sungguh-sungguh. Jadi di sini ada yang dihazafkan yaitu nun. Seharusnya kalau seandainya dia tidak menggunakan lan maka tanaluna. Jadi karena dimasuki oleh salah satu huruf nasab maka dia menjadi lan tanalu. Itu contohnya ya. Yang ketiga ada izan. Izan ini berarti jika demikian. Jika demikian. Contoh dalam kalimat. Tazuruni izan urahibbaka. Kamu mengunjungiku, jadi aku menyambutmu. Jadi izan ini bisa diartikan jadi juga. Kamu mengunjungiku, jadi aku menyambutmu. Yang keempat yaitu ada li. Li ini berarti untuk. Contoh dalam kalimat jitu li at-ta'allama, ya artinya aku datang untuk belajar. Ada li di depannya, ta'allama. At-ta'allama itu adalah fi'il mudhari', maka otomatis dia haruslah berbaris fathah. Harus berbaris fathah. Umi contohkan yang lain, yang li. Ja'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam liyubashshiral mu'minina. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang untuk membahagiakan
untuk membahagiakan orang-orang yang beriman. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang untuk menggembirakan orang-orang yang beriman. Itulah maknanya. Jadi yang menjadi fi'il mudhari di sini yaitu yubashiroh. Yubashiroh. Ada li di depannya, maka barisnya haruslah fathah. Jadi yang harus kita ingat bahwa jika dimasuki oleh harfun nasab, baik itu an, baik itu lan, baik itu izan, baik itu li, ada juga kai nanti yang akan kita pelajari semuanya yang dan lain-lain sebagainya, itu otomatis barisnya haruslah fathah atau baris di atas. Barisnya fathah atau baris di atas. Tapi ada pengecualiannya bagi yang jamak. Contoh yang tadi yang disampaikan tadi, lan tanalu ilma illa bijuhdin. Kenapa ini dihitung jamak? Karena artinya kalian itu kan jamak banyak. Kalian tidak akan memperoleh ilmu kecuali dengan sungguh-sungguh. Maka ada yang dihazafkan namanya di sini. Apa yang dihazafkan? Yaitu nun. Demikianlah materi kita tentang huruf nasab. Ada an, ada lan, ada izan, li beserta contohnya. Dan sekarang anak-anak Umi minta untuk membuatkan contoh di buku latihan kalian masing-masing. Buatlah 5 buah contoh kalimat fi'il mudhari' mansub ini. Dalam kalimat kalian buat. Baik itu lan, an, izan, dan li. Contoh ini boleh dicari di dalam Al-Quran. Kalau contohnya terdapat dalam Al-Quran, harus dibuatkan surahnya. Surah dan ayatnya. Buatkan surah dan ayatnya. Dan untuk pengumpulan tugasnya, silakan tanya kepada wali kelas masing-masing. Kapan pengumpulan tugasnya? Nanti wali kelasnya yang akan mengasih kepada Umi. Mungkin untuk materi kita hari ini sampai di sini. Syukron kasiron ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, ya ayyuhat tullab wa talibat, kaifa halukum? Antum bihair? Alhamdulillah. Baiklah, anak-anak Umi sekalian, kelas 11, baik itu 11 IPA dan 11 IPS yang daring. Materi kita pada bab ini yaitu materi yang terakhir pada bab 1, yaitu Al-Qawaid. Tentang an wa fi'lul fa'il wa maf'ul bih. Itulah judul materinya, yaitu an wa fi'lul fa'il wa maf'ul bih. Jadi maksudnya ini adalah huruf nasab. Huruf nasab, salah satu huruf nasab yaitu ada an. Dimasuki setelahnya ada fi'il. Fi'ilnya yaitu tentu fi'il mudhari'. Setelah fi'il tentu ada fa'il dan ada juga maf'ul bih. Kita tentu harus tahu itu dulu. Apa itu fa'il, apa itu fi'il, apa itu maf'ul bih. Yang masuk dengan fi'il yaitu kata kerja. Sebelumnya kita sudah belajar juga. Yang masuk dengan fi'il yaitu kata kerja. Fi'il juga ada terbagi 3. Ada fi'il mudhari, ada fi'il madhi, dan ada fi'il amar. Fi'il mudhari adalah fi'il yang akan kita kerjakan atau yang sedang berlangsung. Kalau fi'il madhi adalah yang telah berlalu. Yang telah berlalu kita lakukan. Sementara fi'il amar adalah perintah. Sementara kalau ini masuk dengan fa'il yaitu pelaku. Orang yang mengerjakan pekerjaan itu namanya pelaku. Sementara maf'ul bih adalah sama dengan objek. Sekarang Umi masuk kepada contoh dalam kalimat bahasa Arab. Contoh yang pertama yaitu yasuruni an tataqaddama. Seperti ada teks yang di atas. Yasuruni an tataqaddama. Kedatanganmu membuatku senang. Itulah artinya. Yasuruni, kedatanganmu membuat aku senang. Ini kan ada huruf an di atas teks yang telah Umi tulis di atas. Ada an. Setelah an ada fi'il mudhari' yaitu tataqaddama. Jika ada huruf an di depannya, maka fi'il mudhari' di belakangnya berbaris fathah. Berbaris fathah. Jangan dibaca juga dhammah. Harus berbaris fathah. Pengecualian. Ada pengecualiannya bagi yang jamak. Bagi yang jamak. Nanti kalau seandainya yang jamak, umpamanya al-muslimuna yatruku menjadi an yatruku. Karena ada yang dihazafkan namanya di situ. Dihazafkan itu artinya dihilangkan. Contoh yang kedua, seperti yang di teks, tengok teksnya. Ada yuridullahu an yuhaffifa ankum. Artinya Allah menginginkan keringanan bagi kamu sekalian. Yuridu Allah an yuhaffifa. Yuhaffifa itu adalah fi'il mudhari'. Ada an di depannya, maka barisnya adalah fathah. Yuhaffifa, keringanan ankum atas kamu sekalian. Yang ketiga, itu kalimatnya ada uridu an ajlisa bijanbika. Saya ingin duduk di sampingmu. Itulah maknanya. Uridu an ajlisa bijanbika. Saya ingin duduk di sampingmu. Ajlisa itu adalah fi'il mudhari'. Di depannya ada an, maka barisnya harus fathah. Sama semuanya yang di atas ya. Yang keempat, contohnya adalah arju an tahdura fil majlisi. Artinya aku berharap agar engkau hadir di majlis. Arju, saya berharap, aku berharap agar kamu hadir di dalam majlis. Jadi menjadi fi'il mudhari' di sini yaitu tahdura. Karena ada an di depannya, dia harus fathah. Kita baca an tahdura. Agar kamu hadir artinya. Contoh yang terakhir yaitu yasuruni an tarji'ah. Yasuruni an tarji'ah. Kepulanganmu membuat aku senang. Jadi yang menjadi fi'il mudhari' di sini yaitu tarji'ah. Ada an di depannya, maka barisnya harus fathah. Karena harfun nasab ini
Ada banyak sebenarnya, tapi yang kita pelajari hari ini baru an. Yang lain sebenarnya ada lan, ada izan, ada kai, ada li. Tapi ini sekarang materinya baru an. Salah satu dari huruf nasab. Jadi baik itu lan, baik itu izan, baik itu kai, baik itu li nanti dimasuki oleh fi'il mudhari setelahnya, maka barisnya semuanya adalah fathah. Tapi ada pengecualiannya kata Umi, yaitu bagi yang jamak. Yang jamak atau banyak namanya. Pengecualiannya. Karena bagi kalimat yang jamak itu ada yang dihazafkan, ada yang dihapus. Yang dihapus yaitu apa yang dihapus? Yaitu nun, hazaf nun namanya. Mungkin hakazamini, mungkin itulah penjelasan dari Umi mengenai an fi'il, fa'il dan maf'ul bi. Jadi tugas anak-anak Umi di rumah, jadi tulislah di buku kalian masing-masing contoh. Tapi jangan contoh yang sudah ada di teks yang sudah Umi buatkan. Contoh selain itu boleh kalian cari di Al-Quran atau di hadis-hadis, terserah. Yang penting buatlah 5 buah contoh an, fi'lu, fa'il, wa maf'ul bih. 5 buah contoh. Tulis di buku latihan kalian. Dan untuk pengumpulannya silakan tanya kepada wali kelas masing-masing. Kalau ada yang kurang paham tentang materi ini yang Umi jelaskan tadi, silakan japri Umi di nomor WA Umi atau telepon Umi juga boleh. Nanti akan Umi jelaskan lebih lanjut. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.